Oke, halo semuanya. Eh, Perkenalkan, nama saya Ruben Damanik. Di sini saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan, akan menjawab uji kompetensi dari bab 4 mata pelajaran PKN semester 2. Nah, di sini saya akan menjawabnya yaitu menggunakan teknik soal jawab. Jadi saya bacakan soalnya kemudian saya jawab. Nah, langsung saja kita masuk ke soal pertama, yaitu bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Berkaitan dengan hal tersebut, berikan alasan yang mendukung bahwa negara kita tidak cocok dengan bentuk negara serikat, tetapi lebih cocok dengan negara kesatuan. Nah, jawabannya yaitu alasan yang mendukung bahwa negara Indonesia tidak cocok dengan bentuk negara serikat atau federal, tetapi lebih cocok dengan negara kesatuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penduduk Indonesia mengalami trauma dengan konstitusi negara federal. Hal ini dikarenakan Indonesia pernah menjadi negara federal setelah konferensi meja bundar sekitar tahun 1950. Nah, penduduk Indonesia merasa jika negara federal adalah negara boneka untuk merusak kesatuan negara Indonesia. Kemudian alasan yang kedua yaitu Indonesia adalah negara dengan beragam suku, agama, ras, dan adat istiadat. Hal ini menyebabkan jikalau Indonesia menjadi negara federal, banyak warga Indonesia lebih mengurusi negara federal daripada negara Indonesia, sehingga menimbulkan risiko pembubaran Indonesia. Kemudian alasan yang ketiga yaitu permasalahan di Indonesia ketika menginginkan negara federal agar mengharapkan pembangunan merata di setiap daerah, sedangkan untuk konstitusi negara warga Indonesia sangat menyetujuinya. Nah, kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Mengapa persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi keutuhan sebuah negara? Nah, pertanyaan ini sebenarnya sangat klasik. Nah, jawabannya itu persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi keutuhan sebuah negara karena persatuan dan kesatuan merupakan kunci pokok dasar sebuah negara dapat berdiri dengan kokoh. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, maka kerukunan tidak dapat tercipta dan akan menimbulkan banyak sekali konflik baik antar agama, golongan, suku, dan ras yang dapat menyebabkan suatu negara itu mengalami disintegrasi nasional atau ketidaksatuan. Nah, kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu bagaimana cara bangsa Indonesia dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan di antara para warganya. Nah, jadi cara bangsa Indonesia dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan di antara para warganya yaitu seperti mengamalkan nilai Pancasila, melakukan kegiatan gotong royong di masyarakat, mengadakan kerjasama sosial dan kemanusiaan antar umat beragama, mengedepankan sikap toleransi dalam menyikapi segala perbedaan, kemudian saling tolong-menolong antar warga negara. Nah, itu dia tadi cara bangsa Indonesia dalam memperkukuh persatuan dan kesatuannya. Kita lanjut ke nomor 4, yaitu uraikan secara singkat dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Nah, persatuan Indonesia telah terbentuk sejak zaman dahulu, yaitu pada masa kerajaan-kerajaan yang terdapat pada masing-masing daerah. Nah, pada masa tersebut, kerajaan Nusantara memiliki sikap persatuan guna menciptakan kerajaan yang terkuat. Kerajaan terkuatnya masing-masing. Dalam hal ini, suatu kerajaan yang berhasil menyatukan Indonesia adalah Kerajaan Majapahit. Kemudian tak lama setelah itu, Indonesia disatukan oleh agama Islam setelah datangnya ajaran agama Islam. Ketika Belanda dan imperialisme datang menuju Indonesia, kita mulai belajar untuk bersatu dalam skala yang lebih besar lagi, hingga pada akhirnya kita menuju kemerdekaan dengan melakukan persatuan di seluruh Nusantara. Itu dia tadi secara singkat dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Nah, kita masuk ke soal yang kelima, yaitu bagaimana cara Anda dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia apabila dikaitkan dengan posisi Anda sebagai generasi muda. Kontribusi apa yang bisa Anda berikan kepada negara? Nah, jawabannya ini bisa menurut pribadi. Jadi, menurut saya, kontribusi yang dapat saya lakukan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu menjaga toleransi antar umat. Jadi, saling menghormati, kemudian tolong menolong dan peka terhadap hal-hal sekitar. Jadi kita nggak boleh cuek sama hal-hal sekitar kita karena kita ini makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, jadi selanjutnya itu melestarikan budaya bangsa. Seperti kita harus lebih suka menggunakan produk-produk lokal, jangan suka menggunakan produk-produk dari luar negeri. Nah, kemudian menjalankan nilai-nilai Pancasila, kemudian belajar dengan giat, melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti ekstrakurikuler, olahraga, dan lain-lain. Kemudian menjaga fasilitas negara dengan baik, termasuk salah satu contohnya yaitu menjaga fasilitas sekolah.
Jangan kita merusak meja, bangku, kursi, keran air, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, menjalankan kewajiban sebagai manusia. Tentu kita manusia punya kewajiban dan hak. Sebelum menuntut hak, kita harus menjalankan kewajiban kita terlebih dahulu. Kemudian, mengadakan gerakan peduli lingkungan. Nah, ini terlalu berat, tapi contoh kecilnya bisa kita mengajak teman-teman kita untuk membersihkan, misalnya membersihkan musola yang ini gitu. Kita mengajak geng-geng kita untuk melakukan kegiatan tersebut. Itu salah satu contoh kecilnya. Nah, mungkin saya sebagai generasi muda akan melakukan hal-hal tersebut untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari uji kompetensi bab 4 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih.